kita punya perusahaan, semua yang kerja sama kita gaji 5 juta. Itu tidak life changing buat orang itu. Karena gaji 5 juta bisa dicari dimanapun. Tapi kalau kita punya perusahaan, bisa bikin orang grow di perusahaan ini sampai gaji 20 juta, itu life changing. Itu Cakep. mengubah hidupnya dia. Soal tadi keadilan, gue juga berpikir, Kita kasih solusi. Yasa Singgi. Mas Dery, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim? Enggak, bukan. Gua pikir Muslim. Kan Raymond Chin juga sempat orang menduga-duga menanya-nanya kan waktu itu duduk sini kan. Ternyata dia Muslim. Oh iya. Ditunggu ya bro. Ini orang pengusaha luar biasa loh. Umur 20 tahun udah masuk majalah Forbes. Ini Gila. Dulu bareng sama gue dulu. Ini tahun 2016 ya bro ya kita ketemu terakhir ya. iya Mas Dery, Di Universitas Satya Kencana. Satya Wacana ya? Satya Wacana di Salatiga dekat Salatiga kebun ya? kopi. Iya. Zaman Mas Dery masih di radio waktu itu ya. Iya, gue punya radio dulu tuh. Berarti kita udah 9 tahun gak ketemu. 9 Ini baru ketemu lagi. Baru ketemu lagi. Gue cari-cari ini orang kemana? Dulu kan ngomonginnya sepatu di panggung kan. Sharing-sharing. Iya, Jadi kita dulu bener, tuh bener. udah sharing-sharing bisnis di kampus-kampus dulu tuh ya. Iya, lu Eka Gustiwana sama Ernanda. Ernanda Putra. Berempat tuh waktu itu di situ tuh. Iya bener, gue Ernanda Putra, Eka Gustiwana, Yasa Singgi. Iya bener berempat Iya. di panggung. Anak-anak kampus udah pada melek ya. Soalnya kampus ekonomi kalau nggak salah kan. Ekonomi ya. Iya, Wah, iya. mantap. Akhirnya dipertemukan dengan pembahasan yang sama dan lebih banyak tentunya pengalamannya. Sampai-sampai di Gramedia pun banyak mencari buku-buku ini. Wih. Viralitas tinggi. Gila, nanti kita bahas nih. Siap. Gila, nggak nyangka gue bro. Lu udah bikin buku, gue satu pun belum lagi. Waduh, ditunggu. Yasa Singgi and Basel. Basel. Berarti agensi lu. Betul. Jadi gue selama 4 tahun terakhir, ini kita update kehidupan selama Oh iya dong. 9 tahun gak ketemu nih Mas Iya, Dery. nanti agak lupa-lupa gue cerita lu waktu itu. Kan waktu itu gue 2016 ketemu lu ya. Berarti kan waktu itu masih ngerjain sepatu. Masih apa nama brand lu? Men's Republic. Men's Republic. Men's Iya, iya, Republic. iya. Masih ngerjain sepatu. Gue ngerjain sepatu sampai tahun 2020. Terus? Covid. Nah, gue bikin si Basel ini waktu Covid 2021 bikin Basel. Berarti benar-benar pindah ganti industri lo ya? Bener-bener pindah 4 tahun. Selama 4 tahun terakhir jadi gue pindah tuh dari ngerjain sepatu jadi sekarang ke anak agency. Udah 4 tahun gue di sini Mas Dery. Sepatunya kan sukses banget, kenapa lu tinggalin? Iya. Lokal Kejayaan terbaik masa loh. lalu lah. Kenapa? Kejayaan masa lalu. Gue waktu lagi Covid, gue kehabisan dana, gak bisa jalanin lagi. Ya mau gak mau harus realistis. Jadi gue, karena pada saat itu skill yang gue punya adalah gue anak marketing, gue ngerti jualan, ngerti pasang iklan sendiri. Itu skill yang gue punya dari pertama kali gue jualan sepatu. Ya gue mulai ini waktu itu untuk menyelamatkan the whole company. Waktu itu sebenarnya tujuan gue nggak ngelanjutin jadi kayak hari ini Mas Dery. Dulu waktu gue pivot, itu gue cuma pengen nyari duit cepet. Gue punya uang lagi buat bisa suntik lagi ke si sepatunya. Rencana awal gue kayak gitu. Oh, Tapi pas gue pivot, gue waktu itu telepon 3 orang teman gue bilang, gue lagi suffering nih company-nya. Boleh gak kalau gue ngerjain iklan buat perusahaan lo 3 bulan gratis. Kalau ada hasilnya nanti lo bulan keempat baru bayar deh. Karena kenapa gue bilang 3 bulan, itu sisa duit gue tinggal 3 bulan waktu lagi Covid itu. Waktu lagi PPKM Juli 2021. Nah jadi gue telepon teman gue, gue bantuin ya iklannya 3 bulan gratis. Kalau ada hasil bulan keempat bayar. Alhamdulillah ternyata banyak yang lanjut Mas Dery. Ternyata ada hasilnya nih. Itu pun belum ada nama Basel, belum ada Mas Dery. Ya pokoknya cuma bikin grup WA Digital Marketing Project gitu. Gak ada nama Basel tuh gak ada. Jadi bener-bener gue mulai, yang penting gue ada duit. Itu pun bulan keempat dibayarnya itu satu brand cuma bayar gue 5 juta. Masih gue yang ngerjain sendiri. apa aja? Iklannya gue bener-bener pasang iklan di dashboard Meta. Oh, Nah, digital terus marketing banget ya, oke. Habis itu bulan keempat banyak yang lanjut. Alhamdulillah. Terus lanjut lagi kok makin banyak. Sampai gila ya, kok ini mungkin ya, menurut gue sih ini beruntung memulainya di waktu yang tepat juga ya Mas Dery ya. Karena lagi Covid, semua orang ngerasa butuh masuk ke digital. Kebetulan gue udah ngerti pasang iklan. Cuma bisnis gue gak bisa memanage bisnis dengan baik secara operasional. Jadi ilmu iklan gue kepake ke brand lain. Akhirnya dari 3 brand ya lanjut terus sampai akhirnya dari gue cuma gue ngerjain sendiri,
Gue hire 1 advertiser, 2 advertiser. Nggak terasa akhirnya sekarang udah masuk tahun keempat. Sekarang kita bukan hanya ngerjain ads, jadi ngerjain sampai ke marketingnya, ke strategic brandingnya. Dilanjut-lanjutin ternyata sekarang udah kita hampir 50 orang jadinya. Ya bablas. Anak agensinya. Jadinya kenapa sepatunya nggak dilanjutin? Gue nggak berani meninggalkan si ininya Mas Dery. Gue takutnya gue tinggalin si agensinya, gue balik lagi ke sepatu sesuai dengan tujuan awal nih kan. Kan ini cuma buat nyari duit cepet, dapat duit, bisa lanjutin perusahaan, suntik ke sepatu. Kok ternyata ya alhamdulillah lah, disyukurin ternyata bisa berjalan gede. Ya udah, jadi sekarang Basel itu adalah strategic partner buat ngurusin branding, marketing, dan advertising buat banyak brand-brand lokal di Indonesia. Keren. Gitu. Sebelum nanti lo kasih tahu nih ya, brand-brand apa aja udah pernah lo pegang apa segala macam deh. Tapi gue melihat bahwa pivot ini ternyata kadang kita nih ganti industri, ya kan, sesuai dengan rencana kita. Tapi bisa jadi mungkin di luar kuasa kita ya. Iya. Ya takdirnya malah jauh lebih dahsyat dikasihnya. Sebenarnya Mas Dery, kalau gue coba flashback ke belakang lagi, di momen-momen itu yang lebih sulit tuh sebenarnya bukan sekedar ganti industrinya, tapi melet go identitas lu yang lama. Lu selama gue mulai Men's Republic kan 2014 ya kalau nggak salah, awal-awal gue kuliah tuh. Umur lu berapa? 20 berarti awal gue kuliah. 2014 19 tahun. Gue kan ngejalan itu sampai umur 2021 berarti nih 6 tahun 7 tahun. Itu lu kan udah tercipta identitas lu terhadap diri lu sendiri. Semua orang udah kenal lu, oh Yasa Singgi, pengusaha sepatu, anak brand sepatu. Nama lu naik karena itu. Gue bisa ketemu Mas Dery, diundang ke acara karena nama si Men's Republic. Masuk kemana-mana media majalah karena itu. Terus lu harus mengganti itu. Kan ada ego di sini kan. Iya benar. Lu merasa, ya berarti gue gagal dong selama ini 6 tahun 7 tahun. Nanti orang bilang apa? Orang yang udah tahu lu sebagai, wah dulu masuk Forbes karena sepatu, kok sekarang ditinggal sepatunya? Pasti kan ada rasa malu, ego, gengsi. Jadi makanya gue tuh baru berani publish gue punya company baru, si Basel, itu mungkin setelah setahun setengah Mas Dery. Jadi dari mid 2021 sampai awal 2023 gue tidak declare ke orang-orang kalau gue punya Basel. Gue jalanin underground aja diam-diam. Dari teman ke teman bilang, sekarang Yasa ngerjain Basel nih, hasilnya bagus, lu pakai Basel aja. Udah begitu aja, nggak bikin buku, nggak ada sosmednya, nggak ada IG-nya. Gue aja underground sampai ini berhasil, ada hasilnya, baru gue publish. Buku pun ini belum ada nih? Belum, buku baru tahun lalu Mas Dery, 2024. Setelah gue 3 tahun, gue bikin buku ini setelah genap ngurus 100 brand. Jadi proven. Jadi gue beres ngurus 100 brand, gue berani bikin buku itu. Jadi yang sulit itu dulu menurut gue bukan sekedar ganti industrinya. Lu bisa melet go diri lu yang dulu atau enggak? Karena lu terjebak dengan label yang dulu kan. Bahkan lu melihat diri lu sendiri juga seperti itu. Seperti yang orang-orang kasih capnya kan lu. Dan pada saat lu harus melet go itu, memulai sebuah hal yang baru, apakah kita punya kebesaran hati untuk melepas ego yang udah dipendam selama ini? Itu yang menurut gue paling berat sih. Titik itu. Ngeri Yasa Singgi. Jadi motivasinya apa buat diri lu dan juga buat teman-teman sekarang lagi nonton? Ketika personal brandnya sebelumnya tapi mungkin di sini lu punya kendala. Iya. Bisnis lu bangkrut misalnya. Iya. Atau mungkin utang, apapun terjadi lah, pokoknya lu harus pindah industri. Tapi sementara nama baik lu atau mungkin nama bersinar lu kan adalah di industri yang A gitu. Iya. Terus lawan ego nih gimana, Bro? Pertama menurut gue kita harus melihat bisnis kita itu tuh sebenarnya cuma kendaraan aja Mas Dery. Oke. Dia bukanlah yang harus menemani kita sampai di ujung akhir, sampai perjalanan nanti selesai. Tapi bisa aja kan di tengah perjalanan tuh kita ganti kendaraan. Kenapa ganti kendaraan? Mungkin cari kendaraan yang lebih cocok dengan kita. Karena kita udah berkeluarga, berarti kan harus ganti kendaraan biasanya. Dari sedan ganti ke family car. Karena belum tentu family car lebih seksi, lebih bagus, lebih cepat, tapi lebih mengakomodir dengan kebutuhan kita pada saat itu. Jadi gue melihat pergantian gue dari usaha sepatu tiba-tiba sekarang jadi ke agency marketing, branding, dan advertising. Itu adalah ganti kendaraan. Ganti kendaraan yang lebih fit dengan keadaan gue pada saat itu gitu. Nah, motivasi juga pasti berubah Mas Dery. Kalau dulu mungkin gue dengan 2 kata ini gue bisa menggambarkan. Kalau dulu motivasinya itu adalah impress people.
ya gue pengen kalau gue usaha sepatu, gue bisa terkenal, gue bisa kaya, gue bisa apa-apa gitu ya. Iya. Nah pada saat ini lo harus let go, lo mulai mengubah tuh. Oke deh, gue putuskan gue nggak jalanin sepatu lagi, gue pindah ke agency, mengubah dari impress ke express. Impressing people sama expressing ourselves itu beda, tipis. Iya lagi. Impressing people, kita pengen orang ngelihat kita kayak gimana. Expressing ourselves, gue inside out dari dalam diri gue keluar. Lu nanti mau impresinya kayak apa gue, terserah lu. Gue nggak bisa kontrol. Jadi sekarang orang bilang, wah Yas, lu sekarang ngerjain agency, berarti di sepatu nggak berhasil dong. Iya, gue bilang. Iya. Malah lu bilang iya? Iya, gagal. Ya kalau dibandingkan dengan company gue sekarang, ya yang kemarin gagal. Wow. Gitu, mengakui itu, accepting, itu embrace reality buat gue. Iya. Terus misalnya ada orang nanya, Yas lu kan ngerjain agency ads, marketing, branding, tapi kan brand lu gagal, lu bilang. Iya. Gue bilang, gue mengerjakan Basel, gue juga tidak pernah menjual kesuksesan zaman dulu, Mas Dery. Jadi enggak, gue bilang mau menjadi seperti Republic pakai Basel, nggak gitu kan. Gue membangun Basel dengan membangun portofolionya sendiri dari awal, track record sendiri, kerjain project nggak dibayar, sampai dia punya track record sendiri, proven sendiri. Ya gue jalankan ini sebagai mandiri. Gue tidak mau terjebak dengan kejayaan masa lalu. Gue udah let go, ya itu yang membentuk gue sampai ke hari ini. Kalau gue nggak pernah jalanin 7 tahun di sepatu, kayaknya gue leadershipnya juga nggak nyampe hari ini. Cara gue manage orang nggak jadi hari ini. Jadi nggak apa-apa, gue menerima itu. Dan sekarang ya gue ada di chapter baru selama 4 tahun terakhir ini ngerjain si Basel. Justru malah perputarannya, revenue-nya malah justru lebih gila. Justru malah memanusiakan manusianya, menghidupi, membuka lapangan pekerjaan jadi lebih banyak. Nah itu gue belajar sesuatu tuh, Mas Dery. Tadi kan kita di balik layar ngomong memanusiakan manusia ya. Iya. Itu ada perbedaan mendasar banget loh ngerjain bisnis retail produk sama bisnis service. Oke, beda ya? Bisnis service ini kan COGS kita manusia. Beda sama retail. Retail COGS kita kan produk, barang fisik, bahan baku. Punya barang di warehouse, di gudang. Ini kan kita nggak punya barang. Barang kita adalah manusia. Berarti kunci dari bisnis service itu adalah bagaimana punya manusia yang terbaik di environment yang terbaik, mau stay dengan leader terbaik. Jadi gue benar-benar selama membangun Basel ini selama 4 tahun, dari benar-benar 0 karyawan sampai sekarang menuju 45an, itu benar-benar belajar bagaimana memanusiakan manusia. Karena beda loh Mas Dery. Misalnya kita ngerjain dulu sepatu, mau kita lagi bad mood kayak gimana pun, kirim barang. Ini barang gak punya perasaan. Lu kirim barang, nih barang berangkat menuju customer. Tapi kalau kita ngerjain di business service, hari ini meeting ya sama kasih solusi, ini project kita nih. Tim kita lagi bad mood, tim kita lagi ada masalah keluarga, gak perform. Lu harus manjain dulu, lu harus senengin dulu. Iya. Mau gitu kan. Kita harus ngelihat, bahkan gue assign project itu harus ngelihat, lu senengnya apa sih di industri? Project mana yang lu suka? Bagian mana yang lu paling happy? Gue harus benar-benar taruh orang di tempat yang paling sesuai dengan hatinya dia. Karena kita bisnis service, bukan lagi sekedar produk. Jadi memanusiakan manusia itu meaning bukan menjadikan dia seperti barang mati di gudang kan. Dia bergerak, tiap detik emosinya berubah. Wah, dahsyat. Kita bahas aja kali ya. Siap. Waduh. Gini bro, seorang Yas Assinggi ini adalah pastikan orang-orang udah pernah tahu dari umur 19 tahun, 20 tahun udah masuk Forbes. Iya. Under 30. Iya, under pressure. Sudah sukses. Bahkan sengaja gue ngundang lo di sini juga karena memang lo adalah alumni Binus University. Kita sesama ini ya, Binusian ya. Binusian. Nah, artinya gini, dengan fenomenal antara pengusaha-pengusaha zaman sekarang, tadi lo udah singgung lo mengenai memanusiakan manusia. Lo tadinya sebelumnya ngurusin barang, sekarang ngurusin manusia. Ya kan? Sebelumnya adalah bisnisnya produk, sekarang jasa. Pivot, siapa nggak kenal dengan Men's Republic saat itu gitu kan, ngurusin sepatu, tapi lo pivot ke creative agency yang sekarang juga udah megang 100 brand ternama, punya buku dan lain sebagainya. Artinya nggak lepas dari memanusiakan manusia. Gue jadi kepikir bahwa yang mendasar di negara ini adalah Pancasila. Oke? Dari Pancasila berarti kan ada 5 sila.
Yang mau gue fokuskan di sini adalah pengusaha harusnya meleknya pada minimal yang kelima aja dulu belajar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima ini ternyata kerap kali sama pengusaha-pengusaha nggak dilakuin. Contoh, mana buktinya katanya dia melakukan CSR, kepedulian, bahkan dia paham betul mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi nyatanya, oknum-oknum pengusaha atau brand begitu mau mendekati Lebaran, dipecat-pecatin karyawannya. Iya. Tujuannya? Hemat. Atau misalnya, Ya kan? mohon maaf buat karyawan yang cewek mau cuti hamil, Nah, agak dipersulit atau disuruh keluar dulu. tuh, dipecat dulu. Apa segala macam. Mana buktinya? Nah, makanya ini adalah edukasinya. Saya bersama Prof. Har, lu juga pasti kenal dong Prof. Har kan? Di BINUS gitu ya, dan lain sebagainya. Mengedukasi gimana caranya agar di bisnis manajemen kalau bisa nih masuklah nilai-nilai Pancasila. Atau jurusan-jurusan yang mengenai bisnis yang mungkin yang tidak berseberangan dengan lurus ya. Itu harusnya masuk. Kenapa? Karena biar tahu. Lo tau gak sekarang banyaknya kemiskinan, banyaknya kelaparan apa segala macam gitu kan? Menurut pandangan lu seperti apa? Bagi pengusaha yang sekarang lagi nonton juga, gimana caranya nggak cuma ngejar profit, cuan, tapi tetap mengamalkan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang nantinya akan berkontribusi untuk menekan angka kelaparan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Gue punya satu pemikiran nih Mas Dery. Gue nggak tahu ini benar apa salah. Ini perlu dibuktikan sama para profesor-profesor ekonom-ekonom kita. Wow, oke. Tapi ini selalu menjadi apa ya? Menggelitik gue nih, Mas Dery. Kan banyak pengusaha ditanya, kenapa sih lu pengen punya mimpi bangun perusahaan yang besar? Iya, gue punya mimpi membangun 5.000 lapangan pekerjaan. Wow. Supaya bisa menghidupi banyak orang. Tapi gue juga berpikir sebaliknya nih Mas Dery. Oke. Untuk menciptakan 5.000 lapangan pekerjaan, kira-kira konsep mana yang lebih baik? Satu, konsep yang pertama, satu konglomerat atau satu perusahaan punya 5.000 karyawan. Oke. Atau konsep yang kedua, 1.000 UMKM punya 5 orang karyawan. Wah, asik nih. Apakah dengan punya 1.000 UMKM, masing-masing UMKM punya 5 orang karyawan, dia akan lebih memanusiakan manusia ketimbang satu perusahaan punya 5.000 orang? Gue nggak tahu. Ini gue bener-bener nggak tahu jawabannya. Tapi gue berpikir Mas Dery, karena waktu gue lagi scaling company gue si Basel ini, gue punya pilihan. Ini kita brand yang mau masuk di pipeline kita lumayan banyak. HR gue nanya, Mas, kita mau hiring lagi gak? Gue tapi mikir terus, kira-kira mana yang lebih bagus? Bangun agency, punya agency 200 orang, average gajinya 5 juta, atau agency 50 orang, average gajinya 20 juta. Oke. Lu malah bikin gue PR juga lagi ya. Karena gue bilang ini, kalau kita punya perusahaan, ini menurut gue pribadi ya, pandangan gue pribadi, kita punya perusahaan, semua yang kerja sama kita gajinya 5 juta. Itu tidak life changing buat orang itu. Karena gaji 5 juta bisa dicari dimanapun. Tapi kalau kita punya perusahaan, bisa bikin orang grow di perusahaan ini sampai gaji 20 juta, itu life changing. Itu mengubah hidupnya dia. Cakep. Nah, jadi soal tadi keadilan, gue juga berpikir, apa jangan-jangan sistemnya yang salah? Dalam arti kita tuh di mindset kita harus bangun perusahaan ribuan orang, puluhan ribu orang. Ya tapi justru kalau ini sifatnya industri, bangun pabrik mobil ya harus banyak ya. Tapi maksud gue adalah kita sebagai pengusaha harus jadi pengusaha yang lebih mindful sih. Berpikir kita gedein perusahaan itu wajib menurut gue. Karena organisasi itu harus bertumbuh. Karena kalau nggak bertumbuh, orang di bawah nggak hidup, nggak ada kenaikan, nggak ada karir path. Tapi kita juga harus mikir di titik mana scalingnya ini, scaling sehat. Scaling sehat itu dalam arti orang-orang di bawah bisa bertumbuh. Dengan sehat, dengan adil, perusahaan juga ikut bertumbuh. Nah itu yang konsep yang gue selalu mikirin. Kira-kira satu perusahaan 5.000 orang atau 1.000 UMKM 5 orang karyawannya. Apakah dunia akan menjadi dunia yang lebih baik? Waduh. Bisa jadi loh. Bisa jadi kita serahkan saja profesor-profesor ekonomi di BINUS. Gini bro, kalau dari gue boleh kasih feedback dikit ya. Iya. Gue dapat insight sih sebenarnya sih. Gimana tuh? Dengan banyaknya orang-orang yang pernah duduk di sini, terutama pejabat-pejabat, ya memang dia udah sudut pandangnya sangat luas gitu ya.
gue coba kumpulin dari bidang-bidang yang memang sangat relate sama pembahasan yang memang lo udah pancing obrolan seperti itu. Waktu itu gue kumpulin ya, gue ngambil dari Pak Maman Abdurrahman, Menteri UKM. UKM ya, iya. Gue gabungin dulu semuanya, baru nanti gue coba rangkum siap. biar nggak terlalu panjang ya. Gue kumpulin dari Pak Teten Mas Duki juga, Menteri UMKM sebelumnya ya. Iya betul, sebelumnya. Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan saat itu. Nama Menko sekarang ya. Menko beliau saat ini. Lalu waktu itu siapa aja pernah kita undang ke sini ya? Pak Zulhas, Pak Teten, Pak Maman, Pak Sandiaga Uno pernah duduk di podcast Kasih Solusi ini. Gue coba ambil kesimpulannya ya. Ternyata mereka punya pola pikir yang memang relate, kawin dan lain sebagainya gitu ya. Ya wajar lah makanya mereka jadi menteri gitu, beliau-beliau itu. Mereka menganggap seperti ini. Lu tadi menyinggung mengenai perusahaan-perusahaan yang memang konglomerat apa segala macam ya. Anggaplah kita bagi menjadi dua lah ya. Ada yang bawah, ada yang atas. Kalau gue lihat tadi statement lu, berarti kan ada yang kapitalis. Iya kan? Kalau bisa kita bikin aja nih banyak-banyak brand, banyak-banyak UMKM, banyak ini, suntikin apa segala macamnya gitu. Makanya ada istilahnya venture capital atau venture capital gitu kan. Ya memang dia hidupin apa segala macamnya, dia suntik sana sini apa segala macam. Kembali lagi insight-insight dari pejabat-pejabat tersebut yang duduk di sini. Datanya kurang lebih 67 atau 64 sampai 67 UMKM di Indonesia. Totalnya nih, 64 sampai 67 juta UMKM di Indonesia. Ya nyatanya malah terus mau ditambah. Harusnya dieskalasi. Mau ditambah mau sampai kapan? Nah, tambah lagi. Maka narasinya kan kadang, ayo kita tambah UMKM. Harusnya dieskalasi. Makanya Pak Maman Abdurrahman, Menteri UMKM saat itu, ditambahin juga Pak Menteri Tuk Rifki, nih Menteri gue nih di Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Itu mengatakan bahwa harusnya dieskalasi, bukan ditambah. Berarti harusnya dari awalnya punya 5 karyawan, dijadiin ke 10, ke 15, ke 20. Bahkan skillnya. Dan bahkan gajinya. Bukan cuma sekedar quantity ya. Iya. Jadi berarti harus mencari titik seimbang itu tuh ya. Sweet spotnya gimana bisa di scale, dinaikin. Tapi scale sehat juga, bukan cuma sekedar nambah quantity. Nah, coba lihat misalnya. Oke, kita nambah UMKM misalnya. Kang Bakso misalnya. Apa iya dia langsung hire karyawan? Sendiri ya, biasanya sendiri. Iya, benar. Kan ditambah lagi kan. Harusnya kan gimana caranya UMKM dinaikin ke atas. Ini baru satu insight ya. Sebenarnya ada 2 insight nih. Satu dulu nih. Nangkep. Dinaikin ke atas. Sehingga apa coba? Judulnya misalnya ingin membuka lapangan pekerjaan. Iya. Atau mungkin mau menuntaskan angka kemiskinan. Kan ini kan kayak 11-12 ya. Yang pertama, perbanyak UMKM. Agar apa? Agar semua orang bisa dapat kerja. Oke. Agak tanda tanya tuh. Emang bisa? Iya bisa lah. Emang begitu Kang Bakso baru mulai langsung hire karyawan? Nah, bingung tuh dia nggak bisa jawab tuh di situ tuh. Bagi yang memiliki narasi tersebut. Atau yang kedua tadi, ya udah 64,7 juta dinaikin ke atas. Kalau naik, definisi perusahaan naik atau usaha naik, bakal nambah karyawan nggak? Nambah. Nah itu. Berarti bisa jadi gini ya, anggaplah tadi dengan angka 5.000 lagi nih ya, dengan 5.000 karyawan. Kan tadi pilihan pertama satu perusahaan 5.000 karyawan. Oke. Pilihan kedua kan 1.000 UMKM 5 karyawan. Apa bisa jadi bagusnya itu adalah 500 perusahaan menengah dengan 100 karyawan. Angkanya sama-sama 5.000. Lah itu. Harusnya menuju ke itu ya. Itu. 500 perusahaan menengah punya 100 karyawan. Itu titik sehat gitu ya. Misalnya. Betul. Itu ujung obrolan dari para salah satu pejabat dan mungkin salah duanya pejabat yang duduk di sini. Beliau mengatakan, nah ini yang kedua nih tadi gue bilang. Lu udah bisa ngebaca tuh ya. Nah yang kedua adalah harusnya yang atas gandeng yang bawah. Jangan ada gap, jangan masing-masing. Kan sekarang kan UMKM, ya udah sana lu. Yang atas tuh kan kenapa nggak ngelempar project? Kenapa nggak melibatkan yang bawah diangkat gitu loh? Jadi usaha makro ngangkat usaha mikro. Jadi kan ekonomi tumbuh targetnya 8%, insya Allah mudah tercapai gitu kan. Nah itu kalau dari gue akhirnya apa tuh ujung-ujungnya adalah bisa terjadi memanusiakan manusia jadi lebih masif karena kan membuka lapangan pekerjaan, ekonominya kan baik kan, positif, revenue-nya kan meningkat. Jadi otomatis jadinya gajinya mungkin dinaikin apa segala macamnya, menuntaskan angka kelaparan. Betul. Titik seimbang itu tuh yang perlu dicapai itu ya. Makanya harusnya pengusaha-pengusaha luar sana mendalami mentafsir yang benar gitu kan, atau mungkin kampus-kampus luar sana saya apresiasi buat BINUS ya. Bisnis manajemen aja suruh belajar Pancasila, bro. Kelas. Gue bilang
Prof, sambil guyon aja sih. Saya Pancasila nggak usah diajarin, saya nasionalisme juga dari SD saya udah dapat begini kan. Iya. Oh iya, terus dibalikin lagi. Apakah kamu sudah memanusiakan manusia di perusahaanmu? Bingung gue jawabnya. Iya, mengejawantahkan itu ke dalam Iya. perusahaan tuh Itu. yang jadi PR ya. Makanya pilih Binus. Kenapa gue jadi jualan? Enggak. Gue lagi nggak jualan teman-teman deh. Tapi maksudnya ya silakan Anda pikir-pikir aja. Tapi artinya itulah kesimpulan bahwa kalau pengusaha ngerti ya, kayak tadi lu kan, gue kayaknya mikir Der, inget nggak tadi di bahas di sini maupun di ruang meeting gue tadi, gue harus balik lagi ke sepatu sementara ini ada 50 orang yang butuh makan. Iya. Keren ya Sa. Itu galau banget Mas Der, karena gimana ya? Misalnya kayak gue ketemu lu nih, lu kan masih inget ya satu sepatu. Iya bener. Gue juga dalam hati kecil gue kalau ditanya, lu masih mau gak sih jalanin sepatu? Masih, gue mau banget. Cuma ada yang lebih penting dibandingkan ego gue sekedar menjalankan sepatu. Gue nih responsibility ke satu company yang namanya Basel ini udah 50 orang. Kalau gue dengan ego gue, sorry ya, boleh gak gue fokusnya gue ubah sedikit, gue pengen balik ke sepatu lagi. Kalau berhasil, bagus, alhamdulillah. Kalau gak berhasil, gue membunuh perusahaan baru yang lagi berkembang ini kan. Jadi ya udah, sekarang gue kalau ditanya Yas, bakal balik lagi gak sih ke retail? Pengen sih, gue pengen banget. Tapi gue akan menunggu ya titik si Basel ini lebih siap lah untuk gue kerjakan yang lain lagi. Karena lu gak pengen, malah tadi niatnya pengen ada keadilan tapi malah jadi gak ada ketidakadilan sosial ya. Kesian juga ya. Kalau kayak gitu malah jadi kanan kiri gak kena bro. Iya. Contoh, bener. Balik sepatu lagi ya, yang harusnya agensi udah bisa tumbuh. Iya. Berantakan kan fokusnya mereka pindah ke sini. Iya. Kanan gak kena, kiri gak kena. Bener. Malah justru lebih tidak adil tuh. Betul. Tapi coba terakhir deh di Pancasila dulu ya. Gue mau bahas, abis itu nanti kita lanjut ke bisnis lo. Jadi menarik nih. Di ujung obrolan tentang Pancasila atau sila kelima, menurut lo memaknai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkait dalam hal menuntaskan angka kemiskinan dan kelaparan, versi lo gimana bro? Berat gue. Alumni Binus masa nanyanya santai-santai? Nggak ada bro. Ini membuktikan bahwa lo belajar masuk nggak? Iya. Gua punya coba otokritik ke banyak teman-teman kita pengusaha Mas Der. Wah. Gue kalau balik lagi tadi kan nyinggung THR nih. Iya. Gue kalau ngeliatin IG story teman-teman gue menjelang ke THR, semuanya isinya ngejelekin karyawan. Sering gak sih kita ngeliat kayak gitu Mas Dari? Iya lagi. Bikin jokes atau meme kayak bulan ini ngasih THR apa segala macam. Menurut gua itu konsekuensi lo jadi pengusaha. Ya lu nggak usah jadi pengusaha kalau lu nggak nggak lapang dada menjalankannya. Lu nggak adil dong. Begitu juga dengan kalau karyawan bilang kayak gini, gue nggak seneng kerja di sini, gue yang kerja, bos gue yang kaya. Wah, banyak sekali di Twitter. Ya lu juga nggak adil dong, karena si bosnya ini kan nanggung semua resiko. Kalau perusahaan apa-apa lo tinggal cabut, dia ngurus di pengadilan, dia yang nanggung semua utangnya. Jadi menurut gue baik itu karyawan dan pengusaha harus sesuai dengan porsinya. Jadi menurut gue nggak fair kalau misalnya pengusaha bilang bayar THR berat, apa berat, itu konsekuensi. Gue nggak mengeluhkan bayar THR karena gue tahu gue udah mengambil jalan sebagai pengusaha. Ya lu bayar. Emang ada cuti hamil lu harus bayar, ya lu bayar. Itu konsekuensi. Begitu juga karyawan lu nggak bisa protes dong kalau merasa masa gue jalin perusahaan, bos gue kerja 2 jam, dia gaji lebih gede. Nggak bisa gitu dong. Kalau gitu lu buka usaha, jangan kerja. Begitu juga kalau si pengusaha protes bayar karyawan THR, ya lu tutup usaha, lu kerja, biar lu yang dapat THR. Jadi mindset sesimpel itu aja menurut gue. Itu mindset yang bikin ya nggak adil jadinya. Jadi banyak perusahaan yang nunda-nunda THR-nya, yang mainin THR-nya. Menurut gue itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih. Lu memilih jalan sebagai pengusaha, lu memilih jalan sebagai karyawan, ya lu menerima segala konsekuensinya, hak dan tanggung jawabnya. Ketemu di tengah jadinya. Win-win. Ideal. Keren. Ini baru definisi bahwa kalau ini sehat berjalan di Indonesia,
memaknai tentang keadilan sosial misalnya, hidup bro. Iya. Hulu ke hilirnya ekonomi tumbuh, ya kan, rakyat jauh dari kelaparan, kemiskinan, karena begitu polanya. Gue ada satu lagi nih Mas Dery, tapi mungkin bukan ke soal karyawan, memanusiakan manusia ya. Ini gue belajar besar banget setelah gue pivot dari retail ke agency. Kalau di retail, kalau gue lihat di P&L gue, di laporan keuangan, itu banyaknya adalah utang ke supplier. Oh iya. Kalau di agency, piutang dari klien. Karena TOP, term of TOP payment kan. lu kan. Jadi dulu gue TOP-in orang, gue bayarnya mundur. Sekarang gue bayarnya dimundurin sama orang. Oke. Ya kan? Kan ada di dua posisi nih sekarang. Iya. Gue masih ingat dulu waktu gue retail, gue punya mindset salah Mas Dery. Apa tuh? Kalau bisa bayar selama-lamanya. Oh, karena egois arus kas positif. Iya dong. Kalau lu punya barang, kalau lu bisa dikasih tempo 2 bulan, lu minta 3 bulan. Iya. 3 bulan minta 4 bulan. Setelah gue jalanin agency, gue bilang kalau agency kita lagi punya TOP ke vendor nih, gue bilang bayar secepat-cepatnya. Wow. Bayar secepat-cepatnya. Jangan bayar mundur lagi. Karena setelah gue jalanin agency, gue tahu rasa painfulnya dimundur-mundurin bayarannya. Dimana gue harus nombokin karyawan berapa bulan, TOP udah ada yang TOP setahun gak dibayar. Gue jadi gila ya. Dulu gue waktu lagi jalanin retail, mindset gue juga gitu. Kalau gak kepepet banget ditagih, gak gue bayar-bayar. Itu kan gak memanusiakan manusia sebenarnya. Gue juga sadar, wah gila dulu gue salah sih. Sekarang prinsip gue, agensi kita punya utang ke vendor nih, kasih invoice, bayar cepat-cepatnya. Itu kan ganggu cash flow. Ya betul, tapi gue merasa itu adalah culture yang pengen diubah. Gue pengen ubah sampai orang bisa tahu kalau kerja sama Basel tuh enak. Mudah-mudahan nanti gue bisa memfilter dan mensortir brand-brand pun yang datang. Menurut gue, contoh lagi paling simpel yang gue lagi coba ubah di industri ini Mas Dery. Agency itu kan lekat banget dengan under table. Pasti. Buat menangin proyek, tender, cashback, ajak purchasingnya kasih kickback, beliin kickback, apa. Bahkan sangat erat dengan dunia entertain. Di entertain deh, ajak kemana. Gue clear, gue bilang ke anak-anak account gue, tender, minta kickback, mundur. Wow. Minta kickback, mundur. Minta under table, mundur. Cuma mau kerja sesuai invoice. Gak boleh kasih barang ke anak-anak gue. Anak-anak gue gak boleh kasih barang ke dia. Itu semua tertulis di kontrak kerja gue. Wah, ini bener ya. Berarti kultur bisa dibentuk sebetulnya ya. Ngapain ikut tradisi ya? Gue mengusahakan itu. Pernah gak lu jadi kehilangan project? Banyak juga Mas Der. Iyalah. Banyak. Pernah, yes. Mohon maaf, kita invoice segini, boleh izin gak untuk biar ini masuk ke purchasing sekian? Ada Mas Der. Banyak lah. Banyak banget. Nah, pasti kan Mas Der di dunia agency juga. Atau markup KOL. Banyak kan kayak gitu kan. Ya markup KOL dalam arti yang tidak disepakati ya. Jadi meskipun kan dia juga dapat ASF ya. Betul. Jadi karena kan gue membangun personal branding juga. Kadang gue pernah berperan jadi KOL. Gue sering dihubungin sama agency, terus orang agensinya nakal bilang ke gue, Mas, deal buat Masnya sekian, boleh bagi aku sekian biar aku kasih proyek ke Mas Yesa terus. Pas gue tanya ke bos agensinya nggak tahu. Lu kasih fee ke situ Gayas? Enggak. Untung lu nggak kasih karena dia ngambil sendiri itu, nggak dikasih ke agensi kita. Jadi dia bukan makau ya, minta iya, apa sih istilahnya? Yang ngambil fee lagi lah. Nah, itu gue bilang sama anak-anak di kantor, pokoknya ada kayak gitu kita mundur. Kalau lu melakukan itu, lu harus mundur. Gitu. Dahsyat nih. Ini contoh nih buat para oknum-oknum di luaran sana ya kan. Maksudnya tapi gampang banget loh ngambil suap apa mungkin inilah itulah. Gue pengen klarifikasi, gue itu melakukan itu bukan karena gue religius atau spiritual Mas Dery. Gue masih berpikir bisnis sebenarnya. Kenapa berpikir bisnis? Karena melakukan itu tidak membangun core kompetensi di perusahaan kita. Oke, contohnya? Perusahaan kita akan tergantung sama orang tersebut dong. Oh iya. Kalau purchasingnya dia pindah, selesai. Iya. Dia nggak inget Basel. Dia ingetnya, ya gue akan pindah ke perusahaan lain yang akan kasih kickback lebih gede.
Jadi alasan gue simpel, gue bukannya orang yang baik atau gimana. Karena itu tidak praktek bisnis yang benar, itu tidak membangun core kompetensi perusahaan kita. Kita ketergantungan sama orang purchasing itu dong nanti. Dan gue setuju banget apa yang lu tulis di buku ini, akhirnya nyambung nih. Brand is legacy. Panduan strategis menciptakan brand yang bermakna dan berdampak. Jadi yang lu bangun brandnya, jadi nggak peduli. Biasanya orang-orang kayak begitu, maaf ya, orang-orang pengecut seperti itu, oknum-oknum brand apa segala macam, karena dia nggak ngerti, nggak paham mengenai bangun brand, sehingga dianya mainnya yang penting closing, sales, revenue tercapai, ya udah dengan cara begitu. Yang penting ada terus order, PO terus. Betul. Kalau lu bangun brand lu, benar, ya legasinya nempel apa segala macamnya, nempel di benak ya konsumen. Kalau kata guru gue Pak Abi kan, apa segala macamnya jadi makna. Nempel di sini di kepala, ya udah lu mau ada proses kickback, cashback, apalah itulah segala macamnya, tetap brand lu tuh dipercaya, si agensi lu tuh dipercaya sama si brand. Bener, itu maksud iya, gua, kan? Mas Der. Karena itu. Kebanyakan agensi kan, ya memang melakukan praktek ini kan praktek yang lumrah ya. Iya. Praktek yang lumrah yang sudah menjadi mainstream. Oke. Gue berpikir gimana ya caranya si Basel ini nggak perlu ikut-ikut seperti itu. Makanya lah gue bikin buku, terbitin di Gramedia, bangun core competence tim kita. Karena tujuannya supaya kita tidak terjebak dengan game yang udah lama. Itu. Apalagi tadi isunya kan cash flow ya kan? Dan gue suka banget tadi Yasa bilang nggak peduli, pokoknya kalau bisa duluin, turunin duitnya. Gue salah satu korbannya bro. Kan gue juga kewel juga. Iya. Buset. Padahal brandnya, gue kan kenal sama brand manajernya. Ini brandnya besar, gue sebut namanya. Insya Allah sama-sama Merauke tahu lah ini nama brandnya. Gede brandnya. Dipegang sama agensi, betul. Agensi juga gede. Gitu, megang brand-brand juga gitu. Terus tiba-tiba lama banget. Kata manajer gue, oh biasa lah nih kayak begini kali ya. Ya tahu kita juga ada agensi juga, cuma kayaknya nih ngamalin cash flow atau mungkin jangan-jangan nyangkut di mana nyangkut di ini IUEO kali. Iya, bener, ya udah, bener. lo tau nggak mitigasinya? Bukan mitigasi sih, udah terjadi juga sih anyway. Jadi gue kenal brand manajernya sama si brandnya, gue kenal ownernya agensinya. Dan ternyata lamanya di bawah. Di bawah malah ya. Di bawah. Yeah. Ya gue nggak usah sebutin lah, nih rusuh banget lah. Ternyata brand manajernya, udah kok gue cairin. Lu ngerti mesti main di bawah kan? Iya. Jadi gue kenal, gue ulang nih, gue kenal sama brand manajernya, gue kenal sama owner agensinya. Oke, gue nggak bilang owner brandnya lah, nggak usah jauh-jauh ke situ lah. Brand manajernya gue kenal. Oke, lama banget, berbulan-bulan. Gue tanya manajer gue, ini belum turun-turun ya? Posting udah dari kapan tahu nih? Iya katanya ntar lagi proses. Gue bypass. Tadi gue nggak mau pakai cara itu. Dia lupa kali ya, yang dipermainkan juga seorang owner juga, seorang pemilik media juga kali ya. Mungkin bergaulnya banyak sama orang gitu ya. Ya udah gue bypassnya salah satu. Brand manajernya gue bypass, owner agensinya gue bypass. Bro, gue chat-chatin aja. Ini cuma make sure aja sih. Gue sih nggak ada masalah, uangnya nggak seberapa menurut gue. Tapi gue justru pengen benahin sistem lu, jangan-jangan lu ada masalah di bawah. Kenapa bro? Ini begini, dua-duanya gue copy paste, gue atur chatnya. Udah kok dua-duanya. Ya. Tuh business owner hati-hati itu. Ketemu oknum-oknum begituan tuh. Iya. Jadi kayak lu, apalagi gue respect ya, lu peduli sama cash flow apa segala macam ya. Materi gue pancing, wah gila lu duitnya cairin duluan di depan. Lu harus ngerti cash flow banget ya. Berarti kalau orang pebisnis juga harus ngerti manajemen apa segala macam. Kalau nggak ngerti manajemen, coba deh lu kuliah bisnis manajemen di BINUS. Iya. Nggak. Teman-teman kalau lu pengen tahu nih ya, bukunya lu belajar gimana caranya bangun brand, gimana caranya jadikan ya brand lo itu jadi anak lo gitu kan, legacy di kemudian hari bertahun-tahun. Nanti gua akan spill bukunya bisa diambil di mana. Di Gramedia sebenarnya udah ada ya, udah ketahuan dong ya. Tapi gimana cara belinya, sebenarnya gue udah cantumin juga linknya. Tapi gue mau ngasih tahu juga nih, kalau pengen tahu tentang brand, kalau mau tahu tentang diskusi dan lain sebagainya mengenai keluh kesah, bahkan mungkin ilmu bisa lo dapetin, tapi learning yang susah, yang gak ada di sekolah. Lu berapa tahun berkarya? Usaha. Iya semua. Usaha total. berarti 15 tahun lah. 15 tahun men. Mirip-mirip, saya jadi praktisi juga 15 tahunan kerja di industri media gitu ya. Nah yang harus dicari ketika ada pertemuan, kopdar, kumpul-kumpul, offline, seminar offline, ya apapun itulah bentuknya, itu didatengin teman-teman.
Karena ilmunya itu yang luar biasa. Jadi saran saya, kebetulan saya sama teman-teman saya gitu kan, partner saya dan lain sebagainya, sama partner gue bro, Renat itu juga sama owner salah satu pemilik brand ternama juga gitu kan. Lebih kepada software keuangan sih untuk bisa ngelola keuangan. Itu kita bikin kopdar buat mereka bisa tanya jawab sepuasnya, bebas. Siap. Bayar nggak? Gratis sebetulnya. Gratisnya untuk bayar kita yang harusnya bayar gua 7 miliar bro. Ais. Tapi nggak usah lu bayar. Yang lo bayar apa? Makan buat lu sendiri. Karena di hotel. Iya. Buat lu aja. Ya. Jadi di Alof Hotels Wahid Hashim Jakarta. Kapan tanggalnya? Tanggal 3 Mei 2025. Jamnya jam 9 sampai sore. 9 pagi sampai sore. Jadi silakan buat mulut gue berbusa dari pagi sampai sore. Nah itu ada gue, ya ada Renat Fuad, ada Yosia Sugialam, lu kenal gak sih? Yang punya paper.id. Oh, Yosia Paper. Iya. Tenang, gua ikut sama Yosia satu komunitas bareng nama IO. Entrepreneurs Organization. Nah, tahu kan? Tahu. Sepak terjangnya dia kan? Iya. Ah, itu dia tuh. Jadi dia akan ngajarin kita nih gimana caranya untuk ngelola keuangan gitu kan, nyatat arus kas. Tadi kan lu bahas cash flow kan? Penting lu mau coba duluin uang. Kan rumus cash flow kan yang penting kan uang keluar kalau bisa lebih lama daripada uang masuk harus lebih cepat. Uang masuk harus lebih banyak dibanding uang keluar. Kan itu kan arus kas yang positif kan. Nah, detailnya kalau mau daftar aja kopdar bareng sama kita bertiga tadi, cek aja linknya di bawah. Cakep. Gue boleh ikut kan nih? Boleh dong. Lu ngapain lagi? Lu duduk kalau mau ikutnya, jangan jadi peserta. Udah banyak banget loh ya, udah 3.000-an ya yang nanyain loh. 3.000-an orang. Kapasitas kita berapa kapasitasnya? Kapasitasnya terbatas, Pak. Berapa? 100 ya di hotel? Iya. Nah, cari yang namanya Delvia ya, saya nggak tahu jawab ya. Nggak ada emangnya. Cuma 100 seat doang yang daftar 3.000. Nggak ketemu matematikanya. Iya. Biarin aja emang. Belajar coba hitung-hitungan Delvia di BINUS. Dikasih cuma 100 seat sama dia. Kan cepat-cepat dia dapat. Yang daftar yang komen chat kan 3.000. Iya. Dahsyat. Ya udahlah, pokoknya cepat-cepat untung-untungan aja lah. Kalau mau dapetin buku ini juga di Gramedia ada, bro. Gramedia, iya. Gue udah nggak jual. Lah? Maksudnya gue nggak punya stok. Ya terus? Kasih ke toko buku aja. Oh, gue pikir udah habis sih Gramedianya. Iya. Di Ada kan? Gramedia, ada Nih, Gramedia. cakep nih. Jadi 100 brand udah lu kelola. Ini tahun lalu, berarti hari ini udah 150 ya tahun Sombong ini. ya. Iya. Maaf ya dikurang-kurangin ya. Mau ngomong gitu kan, Der, jangan kurang-kurangin dong, Der. Siap. 150 ya. Lihat, berarti lo mau bilang lo adalah pakar apapun di luaran sana gitu kan. Tapi kalau lo gak punya portofolio, ya lo ngerjain apa? Iya. Ya kan banyak di luar sana oknum penjual ludah kan. 150, boleh di-spill gak sih, bro? Boleh. Gue yang Apa aja brandnya? Bisa gue liat ya? boleh ada pakaian dalam wanita namanya Niplets, Essential Oil Capson, Sugar Wax Mirael. Terus sosmed yang gue lagi pegang viral di TikTok ada namanya Mbok Mancing. Oh, itu perputarannya udah MM-an semua ya? Lumayan, kita tuh pegang. Gue tahu beberapa tuh. Iya, gue pegang tuh brand kelas menengah, Mas Dery. Jadi gue memang tidak menyarankan kalau benar-benar baru mulai dengan Basel. Lah, terus cuan lo? Maksud gue kita sebagai agency, kita mengambil positioningnya segmennya tuh di brand kelas menengah. Gue mengambil service itu yang harganya itu agak menengah. Oke. Kalau dengan harga service menengah ke brand bawah, gak masuk hitungan juga nanti ke mereka. Kesian juga, gak cengli. Misalnya gini, gue kan misalnya harga sosmed manajemen kan bervariasi banget, Mas Dery. Iya. Ada yang jual sebulan cuma 1 juta, 2 juta. Oh iya ada. Gue rate-nya sebulan 30 juta. Kalau gue kasih ke brand harga omset 50 juta, bayar sosmed 30 juta kan gak cengli, gak fair. Idenya juga gak masuk. Iya, jadi makanya kita memberikan positioning tuh brand gue tuh, agency gue tuh ada di brand kelas menengah. Social media management, Social KOL management, spesialis itu KOL, semua ya. Ads, paling banyak sih kita ngerjainnya ads sama branding strategy. Biar proven nih, biar orang-orang langsung buru-buru ke Gramedia. Lo kalau duduk dikasih solusi kan jangan ngaku pengusaha kalau belum duduk di sini kan. Jadi gini, gue mau tahu coba perputaran duit. Ya kalau lo mau share aja sih revenue atau segala macam. Tadi lo udah sempat mention juga 30 juta. PO lo lah atau apalah bahasanya. PO, oke. Ya apapun itu bentuknya yang memang meyakinkan bahwa ternyata brand-brand segitu relanya bela-belain keluar duit buat dikelola sama lo gitu loh. Oke. Nah sehingga berarti kan kepercayaan dari brand itu kan semua ilmu-ilmunya, keresahannya, diskusinya, patternnya itu kan ada di buku ini kan. Iya. Nah jadi mereka mau buru-buru ke sana. Nah makanya gue mengukur kalau semua portofolio mah
Semua juga ngakunya begitu bro. Taruh di landing page logo-logonya Pertamina. Logo kebaca pola lo. Kayak gue nggak tahu. Our clients. Ya nggak salah ya. Tapi kan itu tuh rata-rata semua udah. Padahal sebenarnya cuma di sub lagi sama agensi. Pakai dibuka ya. Gue tahan dia yang buka. Iya kan biasanya ngesap itu freelancer. Iya. Freelancer dia ngeditin videonya. Gojek misalnya, iya. Ditaruh tuh logonya Gojek gitu di landing page-nya, mantap. Ya nggak apa-apa sih, memang benar kan, dia nggak bohong bro. Tapi kan bukan AN yang closingin atau business development yang closingin gitu. Ya. Anyway ya udahlah gitu. Tapi kan minimal dia lagi berjuang. Iya. Menurut lu berapa bro? Kasih masukan lah ke mereka yang cuma naruh logo doang, kasih ini. Kalau ketawa sih. Revenue. Hah? Revenue gua atau iya, revenue-nya. Jangan. Tapi angka berapa sih red card lu, bro? Red card beda-beda nih. Gua kalau ngerjain client ads rata-rata 15 sampai 25 juta per brand. Tergantung dengan berapa channel, tergantung dengan berapa SKU produk. Kalau ngerjain sosmed bisa sekitar 30 sampai 50 per bulan. Kalau ngerjain branding strategi per project, one time project selesai tiap 3 bulan. Jadi gue bikinin market survey-nya, research-nya, interview foundernya, karyawannya, stakeholders-nya, sampai nyamar jadi customer di kompetitornya. Itu ranging-nya bisa lebih luas, bisa dari 300 sampai 500 per project. Banyak duit lu ya? Enggak juga. Lah, revenue stream rata berarti kan? Enggak rata sih. Jadi kalau per project itu kan 3 bulan selesai gue harus ada brand baru lagi. Tapi kalau yang retaining setiap bulan berarti ya client ads, advertising, iklan, sama sosmed yang tiap bulan pasti ada. Bro, dengan eranya AI masuk di zaman sekarang, semuanya kan bukannya udah didapetin sama AI ya. Kayak contoh misalnya, lu tadi bilang KOL. Posisikan diri kamu sebagai KOL spesialis misalnya, lagi prompting di ChatGPT misalnya. Bahasanya apa sih untuk ngebuka obrolan biar dililannya, biar dibuka DM-nya, request-nya sama si Deriansa gitu. Seakan-akan KOL cuma gue doang yang di Indonesia. Maksudnya kan dililannya kan kadang males ya. Atau mungkin nyari copywriting, bikin key visual, bikin caption, bikin hook, bikin konten POV, header, headline. Itu kan AI juga ada bro. Bukan akhirnya agensi malah jadi kegerus ya. Nah apa yang bisa lo kasih ini itu feedback? Hal yang menurut gue pertama bagus Mas Der. Dengan adanya seperti itu tuh kita sebagai pelaku industri tuh harus berusaha untuk reinventing diri kita juga. Iya. Ya berarti kalau per hari ini udah bisa tergantikan dengan AI, kita tuh nggak ada value-nya. Artinya misalnya kalau saat ini desain kita yang kita bikin AI udah bisa bikin lebih bagus, ya berarti hari ini kita sebagai desainer, perusahaan kita udah nggak bisa deliver yang lebih bagus dari AI, berarti kita udah kalah pada saat itu. Iya. Tapi kalau misalnya sampai per hari ini ada eksekusi yang tidak bisa dilakukan sama AI, kita masih bisa reinventing diri kita terus. Contoh misalnya, mungkin kalau kita pengen cari konsep sosmed, kita pengen bikin personanya seperti apa, mungkin AI bisa melakukan itu. Tapi apakah kita bisa untuk syutingin dan lakukan itu setiap hari tanpa AI? Wah, mungkin nggak bisa. Ini asik nih obrolan. Iya lagi. Contoh, Iya. Gue boleh sambil buka ini gak? Boleh lah. Mungkin coba deh buka ke TikTok. Bikinan lu aja atau boleh. Iya nggak apa-apa. Buka TikTok, coba. Namanya Mbok Mancing. Nah tapi ini kita benar-benar konsep sendiri nih. Jadi waktu itu ada perusahaan alat pancing Mas Der, datang ke Bazel, bilang, Yas, Bazel, aku punya 3 brand alat pancing. Namanya Orca, Ogawa, sama Oregon. Alat pancing ini udah kalau nggak salah 50 tahun Mas Der. Jadi brand asal Jogja, perusahaan udah 50 tahun. Alat pancing. Datang ke Bazel bilang, Yas, boleh tolong handle 3 sosmed ini gak? Gitu. Gue dengan jujur bilang kayak gini, ini perusahaan gak pernah ada presence di digital, tiba-tiba pengen bikin 3 brand di digital. Mahal kata gue. Dan gue gak berani, gue gak enak untuk ngecas 3 brand dari nol. Dia gak punya track record digital sama sekali, kesian. Oke. Gitu. Dan gue pengennya tuh ya fair lah buat si orang ini gitu, si pemiliknya. Gue punya ide, gue bilang, gimana kita bikin 1 account aja, konsep alat pancing dibikin menarik,
tapi nanti lu bisa mengakomodir 3 brand di dalam alat pancing dalam satu account itu. Wow, ini orang demand creator yang baik nih. Jadi Jadi buat ngumpulin demandnya ke situ. Betul. Jadi Bener nggak banget. tiba-tiba langsung sales jualan Iya, produk. benar. Cakep. Benar. Nice. Kan dengerin kasih solusi. Ya siap. Siap. Nah, jadi akhirnya konsep pertama adalah kita bikin satu wadah buat 3 brand. Tinggal kita bikin konsepnya. Gue ngobrol nih sama ownernya nih, Mas Der. Gue lagi ngobrol, gue tuh tergelitik dalam hati gue. Ownernya nih ini, Mas Der, yang cewek ini. Ownernya yang cewek ini Ini kan? owner ya? Oke, yang jadi logo di avatar. Second gen dia. Papanya yang bikin perusahaannya. Oke, berarti generasi kedua Generasi teman-teman ya. keduanya. Pas gue ngobrol, gue tergelitik, Mas Der. Namanya Ripka. Si Ripka ini Chinese, Cindo. Tapi medok bahasa Jawa. Oke. Ini orang Jogja. Gue mikir gini, kan gue nih Cindo Jakarta. Asnawi asli anak Betawi nih. Oke. Gue itu lucu ngeliat ada orang Cindo medok banget bahasa Jawa Jogja. Gue bilang sama Rip kayak gini, Rip, aku punya ide. Gimana akunnya ini kita kasih nama Mbok Mancing. Konsepnya adalah cici-cici Cindo medok bahasa Jawa, hobinya hobi cowok mancing di pinggir sungai. Cerdas. Ya. Si Ripka ini tidak pernah mancing sebelumnya. Dia cuma melanjutkan perusahaan aja. Dia tidak pernah tampil ke kamera sebelumnya. Kita ngedirect benar-benar dari nol. Ternyata meledak, Mas Der. Karena konsepnya itu menurut gue unik banget. Iyalah. Cici-cici Cindo medok bahasa Jawa mancing di pinggir sungai. Mancing melakukan itu kan hobi laki banget. Dilakukan sama cewek. Dan ternyata meledak. Paradoks isinya ya kuat lah. Gitu. Bertolak belakang begitu. Iya, jadi gue coba ngulik konsep itu. Nah, tapi bukan cuma konsep. Kita setiap bulan datang 3 hari, 4 hari ke Jogja buat syutingnya, direct dia di lapangan, ke pinggir sungai beneran. Itu kan tidak bisa tergantikan sama AI. Oh iya. AI cuma bisa bikin ide, eksekusi matters. Gitu. Dahsyat. Ini appreciate nih buat Bazel. Keren. Ini dituang di sini nggak? Ilmu-ilmunya? Dituang. Ada di sini ya. Di halaman berapa buat kisi-kisi? Lupa gue. Lupa lu ya. Gue juga lupa di halaman berapa tuh. Oh iya. Buat gua lagi. Untuk Bro Dery, makasih udah care dan gak capek-capek mengedukasi teman-teman UMKM supaya punya brand yang cakep. Pak marketing dan bisnisnya berkah sehat selalu. Yasa Singgi. Oh. Ini Cindo yang bentar lagi juga ikut gerakan gue ya. Bismillah yuk, bisa yuk. Asnawi. Asli anak Betawi. Gue anak Bayoran. Ya. Ada di sini nih, Bro. Ada ya? Kalau gue lihat, gue nggak tahu isinya ya. Iya. Gue belum baca. Di sini gue baca ya. Di sini gue baca funneling juga bisa masuk di situ ya. Iya, pokoknya ini gue bahas Funneling. tuh intinya brand itu harus punya persona. Brand itu harus bersikap layaknya manusia. Oh iya. Karena manusia nggak suka follow brand, manusia suka follow manusia. Nah, Iya. jadi gue twist lah brand alat pancing si Orca Ogawa Oregoni dengan satu sosok namanya Mbok Mancing. Dahsyat. Ini kalau pemberian pertama buku ini habis itu gue lihat di daftar isinya apa? Ada itu kayak gitu-gituan. Lu belajar deh teman-teman deh. Lu cek deh. Di sini ada brand personality. Di sini ada story juga. Di sini ada funneling. Itu penting karena nggak tiba-tiba langsung jualan. 87% orang nggak suka dijual secara paksa. Jadi lu funnelnya harus rapih masuk dari awal lu buka sampai ke akhir. Berarti di sini kalau ngomong funneling, lu call to actionnya gimana bro? Dari lu kumpulin kolamnya, marketnya, si semua tampilnya ini tuh kalau ada joran, ada alat pancing, itu semuanya tuh pakai brandnya dia. Oke. Si Orca Ogawa Oregoni. Oh, Dan habis selalu itu dimention di-review. di tipis-tipis. Iya. Dimension. Nah, ini nih masih phase pertama, Mas Der. Journey pertama. Iya. Journey berikutnya kita mulai masukin keranjang kuning. Wah, cara rapih mainnya. Gitu. Fundelingnya gue suka banget kayak gini nih. Ini yang gue selalu edukasi ke teman-teman semua, jangan jualan produknya, tapi jualan value-nya, Iya, jualan betul. manfaatnya. Bukan salah sih, cuma lo agak keteter, ntar pintu gerbang akhirnya adalah promo, Benar. diskon, dicoret. Yang dituju adalah pasti harga coretnya. Betul, Kesian betul, dilunya betul, juga betul, gitu loh. betul. Kita kan pengen bantuin teman-teman semua untuk naik gitu loh. Benar. Tapi kalau di sini manfaatkan, dengan adanya begini ternyata lebih mudah loh. Dengan adanya pakai yang ini alatnya jadi lebih mempersingkat waktu loh mancingnya. Lebih nggak effort loh. Itu kan value atau manfaat kan. Betul. Masuk deh tuh. Nah berarti ini emang nilainya luar biasa nih pancingannya nih. Jor-jorannya nih. Emang jor-joran dia jorannya. Jorannya emang jor-joran nih kerjanya.
Cakep. Nih boleh di follow aja nih. Ntar abis ini saya follow juga nih. Siap. Bang Mancing ini viewsnya gede-gede banget. Alhamdulillah. Bapak-bapak nongkrong di pinggir kali banget bener-bener ya. Berarti ambil kesimpulannya apa bro? Untuk teman-teman bolehlah tolong dikasih kata-kata pembangkit, amarah, biar mereka makin semangat. Soalnya gini bro, lu Cindo, lu Chinese, lu punya aura sukses alami. Aduh sukses. Lah iya bener. Lu tanya sama ChatGPT kok nggak percaya. Tanya coba, ChatGPT ini foto saya di atas. Kira-kira aku kelihatan orang sukses nggak ya? Ya kamu Cina yang punya aura sukses alami. Coba aja cek. Kalau nggak percaya. Serius loh. Lah nggak percaya. Coba Cek aja. Nah maksud gua, jadi lu mau ngomong apa aja didengar sama mereka. Iya. Udah lu ngomong asal coba deh. Bercanda, lu serius bercanda sih? Serius? Bro, gue mau ngundang orang sekarang udah based on-nya salah satunya lah. Hah? Adalah ChatGPT bro. Gue bilang setelah gue prompting kan. Promnya apa? Weh, Kasih foto. lo mau tau prom gue? Ha-ha. Nah, nih kalau mau tahu lu cek aja informasi di bawah, lo beli aja tuh prom. Gue punya ilmu copywriting sadis bro. Oke. Insya Allah, jadi promnya ada di bawah. Kalau Oke, lo mau. siap. Tapi ntar gue siapin dulu e-booknya ya. Kalau belum ada, jangan dimasukin dulu Delvia. Jangan dulu, ntar aja. Potong di situ pas sudah ada e-book saya. E-book saya lagi progress. Sabar. Oke. Digital produk gue lagi bikin Oke, bro. siap. Didesak mulu. Mau gue Anis, lu desak mulu. Didesak mulu. Bang, bikin dong bang e-book bang. Cara lu copywriting, prompting gimana bang? Yaudah. Anyway, gue bikin prom lah. Oke. Sebentar lo. Setiap gue mau nanya, ya gue sama tim gue lah ya, sama Delvia dan kawan-kawan, itu gue mau ngundang seseorang, itu gue nanya dulu ke ChatGPT. Lu mau TW, gue pastiin lagi. Soalnya kalau kata ChatGPT, nggak jadi deh, gue suruh lu puter balik lu. Nggak jadi syuting. Nggak bercanda. Nah, gue prompting, gue kasih why. Kenapa gue harus ngundang Yasa Singgi? Soalnya dia tanya deh, Yasa Singgi direkomendasiin kan. Gue juga dulu kehilangan kontak lu bro, waktu gue di panggung sama lu waktu di Salatiga. Gue kaget loh Mas Der masih inget ternyata kita pernah ketemu. Ya Allah bro, masih inget gue lu di panggung, masih kinyis. Iya kan masih kecil pokoknya waktu Dulu Mas Dery masih hype bis banget tuh gayanya, gue inget. Celana Lupa. gombrong, Lupa gue. baju oversize, Iya. pakai jaket warna-warni. Lupa. Ya gitu-gitu lah pokoknya ya. Nah, gue tanya tuh, kenapa gue harus ngundang Yasa Singgi? Ini orang udah mau TW nih. Apa perlu aku suruh balik? Dia bilang, lu harus ngobrol sama dia. Bagus tuh insight-nya bla 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 yang tadi udah kita jelasin lah pokoknya. Iya. Udah ditambah lagi dia punya aura, dia tuh Cina yang punya aura sukses alami. Lah, astagfirullah. Lu jenggot lu panjang, bro. Masa gua bohong? Gak mungkin ah. Ada, bro. Ya, masa gua harus tunjukin, bro. Gua Iya, oke. scroll ke atas. Siap. Terus gue pancing lagi, gue prom lagi. Coba tunjukin gue siapa aja yang orang-orang Cina yang punya aura sukses alami. Gitu, gue pancing terus. Sukses alami. Iya, jadi pokoknya mau dia nggak sukses, ngomong tentang cuan aja udah orang percaya. Itulah kondisi ekonomi kita. Itulah cerminan rakyat kita. Nggak peduli orang itu yang ngomong siapa, Cina nih, oh sukses nih. Follow. Iya. Padahal nggak semua Cina begitu kaya loh. Coba bro. Apa? Jadi istilahnya lu kan punya sukses alami nih bro, auranya. Nah maksud gua sebagai penutup di ujung obrolan, lu kasih penyemangat buat mereka. Mau tips and trick, mau tuh edukasi, mau itu kiat-kiat atau apapun itu biar mereka juga ngejar. Terutama perusahaan agensi. Tapi lu mentalnya begini nggak? Ntar kalau gua kasih tips ntar mereka jadi saingan gua lagi. Nggak gitu kan? Aman enggak. Iya dengar-dengar juga Yasa juga ini kan bro, lu bukan terlahir dari orang kaya ya bro ya? Bukan, bokap gue Iya kan? kerja. Lu bukan pewaris tapi perintis kalau istilah Gen Z zaman sekarang kan? Iya. Padahal lu Cina ya, harusnya kan kaya. Gak semuanya bro. Hah? Gue sekolah gue di Palmera. Gue tiap hari dari Kebayoran Lama naik angkot 09. Gue naik angkot dulu dari kecil. Orang Cina naik angkot? Iya. Emang boleh? Emang kenapa gak boleh? Oh iya, nggak gunanya. Kalau punya sukses alami masa boleh naik angkot? Gue dibilang susah ya enggak. Gue di rumah dulu dari gue kecil ada mobil Xenia. Terus di rumah ada AC. Tapi AC-nya gue masih ingat dulu dari kecil emak gue bilang kalau mau nyalain AC jam 9 malam ya. Nah, kenapa? Hemat listrik. Oh iya. Gitu, jadi dibilang susah ya? Enggak lah, gue bilang enggak susah.
Tapi dibilang apakah kaya? Enggak juga. Enggak kaya lah, cukup. Gue keluarga cukup. Sekolah semua bisa sampai selesai. Bokap nyokap gue kerja karyawan swasta. Ada mobil gak? Ada, mobil sederhana. Gitu. Bukan pengusaha berarti bokap lo ya? Bukan, bokap kerja. Emang Cina boleh kerja? Bukan Cina Boleh dagang dong, gitu enggak ya? boleh. Kayak di bengkel gitu dari umur 6 tahun udah Enggak, ikutan bapaknya ngebengkel gitu. enggak? Bokap nyokap gue kerja. Abang gue paling pertama kerja, abang gue yang kedua wartawan. Bingung kan lu? Lah. Ada Cina jadi wartawan? Lah iya ya, Iya, abang gue yang kedua wartawan. wartawan. Iya. Dia apa kayak berita-berita Iya, apa? berita-berita keliputan. Sebelumnya dia kerja di ini BBC liputan berita tuh, perusahaan Inggris. Di situ terus sempat di ya media di Jakarta Post. Ngomentarin tentang pemerintah. Banyak abang gua. Nggak takut. Gue sih takut ya. Coba lu Terus ngomongin buka Google, ketik Virya Singgih kurir. Singgi tuh marga ya? Singgih nama engkong gua, kakek gua namanya Singgih. Nah, tuh abang gue jadi kurir tuh. Bak di Katalis Hasta, saya wartawan, saya menjajal jadi kurir, saya ngos-ngosan. Jadi abang gue kerja di sempat kerja di salah satu media namanya Project Multatuli. Oke. Terus dia ada liputan untuk melihat industri e-commerce di Indonesia memperlakukan kurirnya kayak gimana. Abang gue buat bikin liputan itu, dia kabur dari rumah, nggak bilang sama nyokap gue, daftar jadi kurir beneran. Kurir Shopee. Gila, emang keluarga ulet ya, seniat itu kalian Seniat ya? itu untuk bikin berita. Jadi dia 2 minggu jadi kurir Shopee. Beneran jadi kurir Shopee, ngantar 50 paket satu hari. Nah, tiba-tiba ketahuan sama emak gue. Emak gue gak tahu ini lagi COVID. Dia bilang sama emak gue, "Mah, izin mau ngekos karena lagi COVID, takutnya bawa penyakit kan ke rumah." Keluar ngekos dia. Selama di kosan dia jadi kurir Shopee demi bikin liputan. Satu hari dia nganter paket ke satu apartemen. Yang buka pintu apartemennya mantan asisten rumah tangga kita. Iya. Dia bingung. Ketahuan. Akhirnya mantan asisten rumah tangga kita itu nelfon emak gua. "Ibu, kenapa ini Kofiria jadi kurir?" Emak gua kaget. Baru dia ngaku dia jadi kurir. Oh, Gitu. I see. Jadi dia itu, nah ini menurut gue nih kepake banget buat kita orang branding, Mas Der. Ngerjain sesuatu itu paling penting itu adalah deep dive. Turun ke paling dalam untuk ngeriset. Dibandingkan lu tanya ke kurir, "Gimana Pak pengalaman sebagai kurir?" Itu bagus gak? Bagus. Oh, iya. Tapi yang paling bagus lagi lu jadi kurir bersama dia dan ngobrol sama dia. Jadi abang gue bisa bikin liputan ini dengan cara dia jadi kurir 2 minggu. Beneran jadi kurir. Wah, dahsyat. Gitu. Nah, ya menurut lo aja, kalau abang gue aja kerja jadi wartawan, pasti bukan konglo dong. Oh. Iya gak? Atau jangan lagi nyamar. Kalau nyamar jadi kurir, masih nggak percaya sih gue. Kayaknya juga gak bakal seniat itu kayaknya. Yasa Singgi beserta Virya Singgi. Udah, oke. Ini dia Virya Singgi. Jadi jalinan kasih dong. Bukan kasih solusi nih, jalinan kasih nih. Jalinan kasih ya. Ngapa tiba-tiba jadi bahas keluarga sedih-sedihan? Lu yang mancing. Dahsyat, bro. Emang insight lo. Salam buat Virya ya. Siap. Masih jadi kurir sekarang? Udah enggak, udah balik wartawan lagi. Udah wartawan lagi. Siap. Jadi kata-katanya belum keluar nih Oh gue iya, nih. terakhir lu tutup di ujung obrolan. Kalau gue disuruh mengulang hidup gue lagi nih Mas Der. Gue bilang kayaknya tuh banyak hokinya sebenarnya. Banyak beruntungnya. Gue tidak merasa bisa ada di titik hari ini tuh karena 90% karena kerja keras kalau gue. Orang ngandelin hoki tanpa skill, dia nggak tahu kapan takdirnya datang. Dan terus tapi gue merasa begitu. Dalam arti gini Mas Der. Tadi kan lu ada mention juga tuh generasi perintis dan pewaris. Yeah. Biasa kan orang yang tulis generasi perintis biasa di bio-nya ada tulisannya self-made. Iya. Kalau gue di titik hari ini Mas Der, gue nggak begitu percaya. Ini gue hati-hati kata-katanya. Bukan yang nggak begitu percaya kerja keras, tapi ada banyak unsur lain selain kerja keras. Gue coba cerita sedikit ya.
dulu waktu kita pertama kali ketemu tuh Mas Der, zaman-zaman awal, itu gue percaya banget sama kerja keras. Menurut gue kalau ditanya, Yas kenapa bisa jadi 100% kerja keras kata gue. Nah tapi hari ini gue udah mulai melihat kerja keras tuh makin turun. Karena gini, contoh, gue hari ini ngejalin Basel nih Mas Der, itu punya partner. Ada salah satu partner gue namanya Wesley. Gue joinan sama Wesley bikin Basel ini tahun 2020. Tapi tahun 2017 atau 2018 gue pernah ketemu sama dia. Gue bantuin gak sengaja. Dia lagi curhat sama gue, ya ada kantor gue lagi ada problem nih soal digital marketing. Tahun 2017 tuh gue datang ke kantornya ngajarin digital marketing buat semua karyawannya gratis. Gak dibayar nih, as a friend aja gue ajarin. Gue tidak tahu 3 tahun berikutnya orang tersebut jadi partner gue. Wesley ini? Si Wesley ini. Apakah gue kerja keras? Enggak, gue ketemu partner yang tepat karena gue pernah menanam, ya anggaplah benih baik. Mungkin maksudnya kerja kerasnya di situ adalah ya karena lo bekerja keras maksud dengan gua gini, value yang ditawarkan. Maksud gue gini, jangan beranggapan berhasil itu kerja keras terus menambah waktu terus. Tapi gue banyak dapat nih brand-brand percaya sama Basel. Itu kayak gitu, sesimpel waktu gue zaman ngejalanin Men's Republic, gue pernah bantu dia dikit. Pernah ketemu dia, relasi baik. Jadi menurut gue hoki itu pada saat kerja keras lo ketemu sama orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Lo ada berbuat bagus sama mereka, berbuat baik. Mungkin itu baru berbuah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Nah jadi menurut gue kalau kita lagi berkarir, itu tuh berkarir itu kayak membangun brand. Dari semua yang paling penting itu tuh sebenarnya bukannya brand bisnis lo, karena brand bisnis lo bisa bergonta-ganti. Lu personal brand lu nggak bisa berganti. Jadi menurut gue lakukan bisnis brand lo itu sebagus-bagusnya, tapi yang terbaik itu lakukan di personal brand lo. Yes, setuju tuh. Bukan harus ngonten maksudnya ya. Maksudnya personal brand lu sebagai manusia, sebagai pengusaha, itu yang terbaik. Itu yang bikin gue dari hari ini. Kenapa udah gagal di sepatu, kenapa orang masih mau percaya? Karena di sepatu gagal, tapi gue nggak pernah curang. Gue bangun track record, gue tetap bawa nama baik gue, jaga integrity gue. Gue punya utang, tetap gue bayar semuanya. Sama supplier gue nggak pernah pura-pura mati ada utang gitu. Nah jadi maksud gue mungkin terakhir, karena tadi bahas banyak branding paling penting itu adalah branding lu sebagai manusia. Itu akan kebawa sampai lu nanti mau kendaraannya udah pindah berapa kendaraan pun, tapi branding lu sebagai manusia itu yang paling penting. Sadis. The soft spoken of the Cindos. The success of Alami. Yasa Singgi. Deriansyah. Siap. Mantap. Nanti kita ngopi-ngopi lagi. Siap. Thank you bukunya ya. Siap. Teman-teman bisa dapetin di Gramedia lah ya. Kita kasih solusi.